Ya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita kembali boleh bersama berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Satu hal yang kita rindukan yaitu Tuhan hadir. Amin. Ya. Amin. Puji nama Tuhan. Yes. Kita percaya ya, ketika kita mempersembahkan sebuah pujian ataupun beberapa pujian yang menyukakan hati Tuhan, pasti Tuhan hadir. Amin. Pasti Tuhan menyediakan apa? Berkat. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, mari saudara-saudari, baik yang offline maupun yang online yang sedang mengikuti ibadah kami pada sore hari ini, kami percaya ya, semuanya mengalami kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan sama-sama memuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Anugerahmu tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Hidupku pimpin jalanku, kasihmu mengubah hidupku. Kau memilihku selamatkan hidup, semua karena cintamu. Hidupku pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Karena anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku banggakan,
Amin, yes. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya, amin, haleluya, Thank you, Yesus. Oh, terima kasih Bapak. Kesempatan yang indah sore hari ini kembali Amin, kami yes. datang di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindu yaitu berdiam di hadirat, berdiam menikmati bait-Mu, menikmati kasih kuasa-Mu ya Bapa. Disitulah kami boleh rasakan kedamaian, ketenangan. Disitulah kami boleh rasakan sukacita, damai, sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dunia menawarkan hal-hal yang gemerlap, dunia menawarkan hal-hal yang mengiming-imingi kami Tuhan. Tapi kami percaya hanya di dalam nama Yesus, tidak ada nama lain yang memberikan sukacita, yang memiliki damai sejahtera, hanya di bawah kaki-Mu Yesus. Dan Tuhan sudah lakukan itu, dan Tuhan ada bekerja di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dan awal perjalanan ini. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan membawa dampak yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kamu mau tinggalkan setiap beban, persoalan, permasalahan kami, dan kami hanya bawa di dalam nama Yesus. Kami letakkan itu semua Bapa, dan kami hanya mau memuliakan, kami hanya mau menyembah Kau, Allah yang dahsyat, ajaib dan agung. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, memimpin ibadah kami, baik kami sebagai WL singer, baik sebagai pemain musik, petugas multimedia, dan yang akan membawakan earphone ya Bapa. Tutup mulut kami dengan kuat kuasa darah Yesus, biar kami boleh melihat kemuliaan Allah nyata. Dan ketika kami memuliakan Engkau, Kau hadir Tuhan. Kau yang menjamah setiap pribadi dalam pribadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama-nama Yesus yang ajaib, yang mulia. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Kita masing-masing berdiri. Kita percaya ya, Tuhan ada di kiri kanan kita. Amin. Apapun yang terjadi, Yes. Tuhan ada di sekitar kita, Amin. memegang tangan kita. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berkata kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Haleluya. Dan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus
selalu bersama. Dirikan aku ada Tuhan. Diriku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam Amin, hidup kita, yaitu yes. memuliakan Tuhan. Amin. Nanti yang Tuhan akan bereskan setiap Yes. masalah kita. Haleluya. Haleluya. Kita coba ya ke daerah Jawa, kita menyanyikan lagu yang amin. Lanjut ya. Haleluya. Ayo podo melu, mabagri moana, dere Gustiyo sing aman. Tuwolo songo, dere Gusti ojo sembrono, sepuluh esyaken, dere Gusti masih sama. Siji loro telu, ayo podo melu, mabagri moana, dere Gustiyo sing aman. Iku wolu songo, dere Gusti ojo sembrono, sepuluh esyaken, dere Gusti masih sama. Opo iyo tenang, senang, opo tenang, iyo pancen tenang, dere Gusti masih sama. Opo iyo tenang, opo tenang, iyo pancen tenang, dere Gusti masih sama. Haleluya, terus. Siji loro telu, ayo podo melu. Amin. Mabagri moana,
Masih mau kuat berdiri? Yes. Oke, yes. Yesus jalan kebenaran. Amin. Amin. Sekali lagi ya kita bergoyang supaya ramai. Amin. kita akan haleluya. Saya percaya ya. Amin. Surga bergetar seperti begitu. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita ya. Kita mendengar yang terbaik dari Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Anugerahmu mempesonaku. Amin. Siap ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, Kau
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku menghargai matamu. Oh, haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, Ayah sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku menghargai matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku menghargai matamu. Kau membuatku berhargai matamu. Kau membuatku berhargai Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Amin, amin. Kasih-Mu besar mengalir kepada kami semuanya. Tuhan, sucikan, kuduskan hati jiwa kami untuk sore hari ini. Amin, yes. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu berbicara, mengajar kami, menuntun kami untuk kami berjalan terangnya Tuhan. Amin, yes. Bapa, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh pertolongannya Tuhan, ntar saya ya
sampai tempat ini Amin. juga tepat pada waktunya. Amin. Amin. Jam 12:30 kami masih di Bandung tadi. Wah. Tuhan lancarkan, puji Tuhan ya. Amin. Bersama Tuhan semuanya bisa lancar. Amin. Amin. Haleluya. Terus semuanya manusia itu nggak dapat hidup seorang diri. Yes. Makanya tulang rusuk Adam diambil, dibentuklah perempuan. Apa fungsinya? Sebagai penolong, ya. Jadi sore hari ini kita bicara Tuhan adalah penolong kita yang satu-satunya, penolong yang luar biasa. Mazmur 121 ayat 1-3 dikatakan, dari manakah datangnya pertolonganku? Mazmur 121 ayat 1-3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terus semuanya, apapun problem yang dihadapi manusia, pastikan Tuhan sanggup untuk menolongmu. Amin. Tidak ada yang sukar. Yes. Nothing is impossible for the Lord. Tidak ada yang mustahil Yes. bagi orang yang percaya Yesus. Kenapa? Allah itu, Tuhan kita adalah penolong kita. Amin. Biasanya di gereja-gereja itu ini sebagai faktum. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Memang betul kita akui. Yes. Kita hidup bernapas kepada hari ini adalah oleh karena Tuhan Yesus. 430 tahun bangsa Israel tinggal di Mesir, dijajah, ditekan. Keadaannya sangat memprihatinkan. Tak boleh pertolongan Tuhan. Tuhan bawa mereka dari Mesir keluar, menyeberangi Laut Merah, menempuh padang gurun dengan berbagai macam tantangan. Akhirnya sampailah ke tempat yang dituju. Saudara semuanya, dalam perjalanan ini tidak mudah. Firaun mengejar bangsa Israel. Yang dikejar jalan kaki, yang mengejar kereta sama kuda, kena nggak? Pasti kena. Tapi Tuhan menghalangi mereka sehingga terlindung. Meskipun dekat tapi nggak terlihat. Kenapa? Tuhan menolong, menghalangi mereka. Menyeberangi Laut Merah. Bagaimana mungkin? Tapi dengan pertolongan Tuhan, laut dikeringkan. Mereka bisa menyeberang oleh karena Tuhan yang menolong mereka. Di padang gurun, waktu siang panas, waktu malam gelap. Tapi Tuhan begitu baik menolong mereka. Kalau siang dikasih mendung, jadi nggak panas kayak kita sekarang ini ya, adem gitu. Kalau malam Tuhan kasih tiang api sehingga siang malam no problem bagi orang yang dalam Tuhan. Saudara semuanya, menyeberangi laut bukan hal yang mudah, tapi bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Masuk padang gurun, gersang, panas, haus, lapar. Tuhan gak biarkan mereka kelaparan. Tuhan kirimkan makanan, roti dan daging. Roti adalah mana? Apa itu? Mana, ya? Mana itu menjadi makanannya. Kemudian apa dagingnya? Burung puyuh yang besar-besar. Waduh. Datang, itulah daging untuk memenuhi gizi orang-orang Israel. Tuhan baik, saudara semuanya. Jadi di tengah-tengah padang gurun yang gersang,
Mereka haus. Allah sediakan air. Dalam perjalanan mereka diganggu oleh bangsa Amalek yang menyerang dengan tiba-tiba. Tapi Tuhan menolong orang Israel. Orang Amalek dikalahkan. Jadi kalau kita melihat perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, itu bisa berjalan oleh karena pertolongan Tuhan. Kita pun begitu sebagai orang-orang percaya, bisa melangkah kepada hari ini. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara semuanya, bangsa Israel ditolong Tuhan. Tuhan gak mengecewakan. Apa yang dibutuhkan, Allah menyediakan. God is the provider. Menyediakan apapun yang dibutuhkan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Itulah Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, setia, menjadi penolong kita. Di dalam Markus 4:35-41, tolong di-sharekan. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya bacakan ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, sebuah kisah yang nyata. Ternyata meskipun berlayar bersama Tuhan, bukan berarti nggak ada tantangan. Satu perahu dengan Tuhan Yesus bukan berarti nggak ada tantangan, saudara semuanya. Waktu berangkat awal-awalnya tenang, tapi sampai tengah laut mengamuklah taufan dan angin ribut, taufan dan gelombang. Terus semuanya pernah nggak menyaksikan angin ribut yang begitu hebat? Saya pernah menyaksikan yang namanya tornado. Itu kalau kena rumah, habis rumahnya gitu. Itu suasananya sangat mencekam sekali. Terus semuanya, jadi itu bahaya datang menyerang murid-murid Tuhan yang sedang dalam perjalanan. Tuhan mengajak, mari kita ke seberang. Hidup adalah sebuah perjalanan. Life is journey.
Hidup adalah perjalanan, mengarungi waktu, mengarungi keadaan, mengarungi situasi ya yang mungkin banyak sekali masalah. Semuanya Tuhan mau menyertai perjalanan mereka mengarungi laut Genesaret ya. Mula-mula tenang, tapi di tengah-tengah laut terjadilah taufan dan bahaya yang datang. Terus semuanya apa terjadi? Mereka takut memanggil Tuhan. Guru, apa engkau nggak peduli kalau kami ini binasa? Tuhan berkata, tenang dan diamlah. Dua kata, tenang dan diamlah. Laut itu tunduk kepada firman Tuhan. Kita yakin firman itu kuasa Allah. Amin. Dalam firman adalah kuasa. Tuhan katakan diam dan tenanglah. Dan keadaan sungguh terbukti. Itu gelombang, itu ombak dapat diredakan oleh karena ada Yesus. Terus semuanya dalam Injil Matius dikatakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Dalam Injil Lukas dikatakan, di mana kepercayaanmu? Mengapa takut? Mengapa bimbang? Di mana kepercayaanmu? Itu berarti orang-orang Kristen masih banyak yang dalam kondisi seperti ini. Ke gereja sih rajin, berdoa sih berdoa, tapi terkadang pas datang pencobaan kita itu bingung. Berdoa sekali, 2 kali, 3 kali nggak didengar gimana? Wah, Tuhan nggak dengar doa kita. Masih nggak percaya Tuhan? Masih nggak dilanjutkan doa kita? Banyak yang doanya macet. Berhenti kenapa? Sekali, 2 kali, 3 kali berdoa belum dijawab Tuhan. Nggak teruskan. Padahal Tuhan punya rencana yang lain. Saudara, seringkali kita mengalami tantangan hidup. Dalam kita menyeberangi kehidupan ini, ada banyak tantangan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, kegiatan kita, dimanapun kita ada, kita nggak lepas daripada persoalan. Tetapi yang Allah mau, panggillah nama Yesus. Kenapa? Tuhan adalah penolong. Meski mereka kurang iman, mereka bimbang, mereka takut, ternyata Tuhan sanggup untuk menolong mereka. Setelah semuanya, Tuhan adalah penolong. Waktu Petrus menjumpai Yesus yang di perahu, Petrus berkata, kalau engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu. Apa kata Yesus? Datanglah. Petrus turun dari perahu, berjalan ke atas air. Luar biasa. Menjumpai Yesus. Waktu dia pandang Yesus, dia bisa melangkah. Waktu dia lihat gelombang, dia mau tenggelam. Kemudian sebelum tenggelam dia berkata, Tuhan, tolong saya. Itu ada di Alkitab. Tuhan, tolong saya. Dan Tuhan tepat pada waktunya, on time. Pegang tangan Petrus. Dia tidak tenggelam oleh karena Tuhan menolong dia. Saudara semuanya, ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga. Dia berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Petrus dikatakan kurang percaya dan bimbang. Bagaimana dengan kita? Apa kita sungguh-sungguh yakin? Kadang-kadang teori prakteknya beda.
teorinya percaya, yakin, yakin. Pas datang persoalan bingung. Begitu sakit apa yang diingat? Dokter mana ya? Rumah sakit mana ya? Bukan Tuhan Yesus. Ya. Semuanya Allah mau apapun yang terjadi kita datang kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menyeberangi kehidupan kita agar sampai ke tujuan? Nah, tadi kan Tuhan mengajak kita, mari kita menyeberang. Bagaimana kita bisa menyeberangi kehidupan kita hingga sampai ke tujuan? Yang pertama, Injil adalah kuasa Allah. Dalam Injil, Allah bekerja. Kita berdoa, Allah bekerja. Kalau Allah bekerja, maka mujizatnya akan nyata. Jadi dimanapun kita ada, pegang teguh, Injil adalah kuasa Allah. Injil adalah kekuatan Tuhan, senjata Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita bisa mengalahkan segala macam tantangan. Yang kedua, saudara semuanya, bagaimana agar kita bisa menyeberangi? Percaya. Berani 13:8. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Never expire. Ya. Kalau beli barang, beli kue, ada tanggalnya, kedaluarsa expire. Di Injil nggak pernah expire. Berlaku dulu, hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kuasanya tak berubah. Itu sebabnya Allah mau kita pegang teguh itu firman Tuhan. Kemudian saudara semua kita ingat akan apa yang Tuhan katakan. Yosua 23 ayat 14. Pak Direko dapat dimunculkan? Yosua 23 ayat 14. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ini firman Tuhan. Janji Allah, ya dan amin. Kita pegang teguh, dipenuhi. Kadang-kadang kita berdoa maunya pok terolong. Tahu nggak pok terolong? Tahu pok terolong? Sekarang minta, sekarang dikasih gitu. Itu kemauan kita. Tapi ingat saudara semuanya, Tuhan pasti memenuhi, hanya waktunya. Waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita, saudara semuanya. Tapi jangan khawatir. Kalau nggak dijawab, jangan katakan dia belum dijawab. Ya. Jangan bilang nggak punya uang, belum punya uang. Kalau nggak punya uang, nggak ada uang. Kalau belum punya uang, sekarang belum punya, nanti ada. Amin. Amin. Itu Tuhan mengadakan yang tak ada menjadi ada. Kenapa itu janjinya? Tidak ada janji yang tidak dipenuhi. Yang lemah, yang sakit, yang susah, yang perlu pertolongan, berserulah kepada Tuhan. Allah akan menolong. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Pak Triko tolong dimunculkan. Markus 11 ayat 23 dan ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini luar biasa. Tuhan katakan akan terjadi. Amin. Kenapa? Jadi katakan. Jadi saudara, dalam persoalan, dalam pergumulan, apa yang Tuhan janjikan kepada saudara? Janji apa yang saudara simpan di hati?
Kalau punya persoalan, apa kira-kira pendapatmu di hadapan Tuhan? Kalau saya yakin Tuhan pasti akan buka jalan. Amin. Itu keyakinan saya. Enggak sekarang, nanti. Yang pasti tidak ada janji yang tidak digenapi. Itu tertulis. Enggak ada dusta, enggak ada bohong. Pasti itu firman Tuhan. Terus semuanya jadi Allah mau agar apapun yang kita hadapi, ingat apa kata Yeremia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan sumber pertolongan. Dunia penuh dengan persoalan pribadi, keluarga, rumah tangga. Hampir tidak ada yang gak punya masalah. Semuanya punya masalah, saudara. Kita sebagai orang percaya, mari kita bertumbuh dalam iman. Kita dewasa. Kalau Tuhan memanggil kita, memilih kita, pasti Tuhan akan menolong kita. Lihat aja, mereka ketakutan dalam perahu. Bahaya mengancam mereka. Tak seorang pun yang kena bahaya. Semuanya Tuhan selamatkan. Jadi saya percaya apapun problem yang kita hadapi, mari kita pegang teguh firman Allah. Tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Juru Selamat kita, kasih-Nya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaranya, kita akan datang kepada Tuhan. Kita menyanyi. Pertolonganmu begitu ajaib. Haleluya ya. Kita mengharapkan pertolongan Allah yang ajaib ya, turun kepada kita semuanya. Tiap-tiap keluarga, rumah tangga. Biarlah sore hari ini Tuhan berkenan menurunkan pertolongannya, sehingga apapun problemmu bersama Tuhan dapat diselesaikan. Haleluya. Haleluya. Begitu ajaib,
Terima kasih untuk Pak Lukas yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan pakai terus ya. Amin. Tidak ada istilah pensiun di dalam Tuhan ya. Kita tetap dipakai seumur hidup. Kalau Amin. Tuhan berkenan ya. Puji nama Tuhan. Yes. Ya, sebentar kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita sebentar akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh terima pada sore hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh percaya Tuhan bahwa kami sebagai manusia, sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, dituntut untuk semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Bukan dengan mulut kami percaya, tapi dari dasar hati kami Tuhan, kami boleh mengimani Tuhan. Setiap firman yang ada di hati kami Bapa, supaya kami hidup boleh lebih berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah setiap persembahan yang kami berikan itu kami beri dengan hati yang pengertian dan penuh mengasihi dengan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami berikan Tuhan akan balas sesuai dengan janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita akan memberi persembahan, kita akan memuji Tuhan. Itu besar. Itu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah mengenali firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah mengenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan. Saya percaya ya, Amin. setiap pemberian saudara Tuhan yang akan balas dengan berlimpah-limpah. Kita tidak usah takut, tidak usah gentar menghadapi situasi ini ya. Yes. Dunia boleh susah, dunia boleh morat-marit, tapi kita selalu diberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebentar. Oh iya, sebelum saya lupa ya, sebentar ada latihan paduan suara ya. Bapak-bapak siap ya? Amin. Memuji Tuhan. Amin. Ya. Saya kan udah tempo hari, minggu yang lalu saya udah
umumkan bahwa hari ini ada latihan ya. Mohon kesediaan Bapak-bapak ya untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Sebentar, saya mohon Ibu Kris untuk berdoa syafaat. Saya persilakan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita satukan hati untuk berdoa. Amin. Yes. Karena doa yang sepakat pasti Tuhan dengerin. Amin. Amin. Saya tuh bener-bener saat ini saya sedih banget. Sedihnya bukan kenapa-napa. Ih, betapa Tuhan tuh baik. Yes. Wah, luar biasa. Semua doa saya, semua yang saya harapkan, semua ternyata Tuhan kasih. Amin. Jadi saya tuh sedih gitu. Ih, Amin. gimana sih? Yes. Terharu. Gitu ya, terharu bukan karena sedih-sedih susah Iya. gitu ya, bukan. Amin. Tapi terharu. Kenapa? Karena secara tidak disadari apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu nggak pernah ada yang sia-sia, baik persekutuan dengan Tuhan, Yes. baik doa dengan Tuhan, baik apa yang kita lakukan itu pasti nggak ada yang sia-sia. Amin. Nah sekarang kita doa ya, sama-sama Amin. sepakat dan kita yakin pasti Tuhan dengerin ya. Yes. Haleluya. Bapa, pada saat ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih karena kami punya Bapa yang luar biasa, sangat baik, yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang sanggup menciptakan dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Asalkan kami punya iman sebesar biji sesawi saja, kami dapat memindahkan gunung, gunung sakit penyakit, Amin. gunung masalah, gunung Ya, persoalan, dalam nama gunung Yesus. apapun juga Tuhan. Kami percaya iman sebesar biji sesawi. Sebab itu kami datang kepadamu membawa hati kami Tuhan. Kami mohon ampun atas segenap dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik yang kami lakukan di luar kesadaran kami maupun di dalam kesadaran kami Tuhan. Kami mohon ampun dan kami sangat percaya Engkau itu setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9, apabila kami mengaku dosa kami Tuhan, Engkau itu setia dan adil, Engkau mengampuni serta menyucikan kami dan membersihkan kami. Amin. Layakan Amin. kami ya Dalam Bapa, nama karena Yesus. kami sudah akui dosa kami di hadapan-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau melayakan kami untuk menunaikan Yes. doa-doa ini Amin. Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote. Mari Tuhan Kau kirimkan hujan pertobatan Tuhan, supaya setiap orang boleh mengenal Engkau. Kami juga tak lupa berdoa buat Presiden, Wakil Presiden, Yes. para Menteri Eselon 1, Eselon 2, MPR, DPR, TNI, Polri, Ya, beserta jajaran-jajarannya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, ampuni kesalahan mereka Tuhan, dan supaya mereka boleh melakukan seturut dengan pekerjaan yang harus mereka kerjakan Tuhan, dengan tulus ikhlas Tuhan, karena kami percaya Engkau mengcover Indonesia Tuhan. Amin. Indonesia Amin. ada di Yes. hatimu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati Indonesia, hasil tanah, sawah, hasil ladang, hasil tambang Tuhan, tambang emas, tambang batu bara, tambang nikel, tambang, semua tambang-tambang Kau Ya, berkati Yesus. Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia Engkau sangat berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memampukan Indonesia untuk bangkit kembali dari ekonominya yang Amin. sekarang ini terpuruk Tuhan. Kembali bangkit Tuhan. Dalam. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau sanggup memulihkan Indonesia. Amin, Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk yang saat ini sedang sakit Tuhan, Yes. baik di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Mari Tuhan, pada saat ini Tuhan kami percaya Tuhan, kami yakini oleh bilur-bilur Yesus Engkau sudah menyembuhkan. Amin. Karena Dalam semuanya nama Engkau Tuhan sudah Yesus. pikul, sudah selesai di kayu salib. Yes. Engkau sudah selesaikan di kayu salib ya Bapak. Sebab itu Tuhan, kami berani berkata Tuhan, karena firman-Mu yang sudah menyelesaikan. Sebab Amin, itu yes. segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh yang saat ini sedang sakit boleh mengulurkan tangannya, Amin. menjamah bagian-bagian Dalam tubuh. nama Tuhan Dan dengan Yesus. iman percaya bahwa
Tuhan Yesus sudah memulihkan dengan Amin. bulu-bulunya yang kuat. Amin. Bapak, kami juga berdoa buat yang letih lesu berbeban berat, Kau Amin. berikan kelegaan, yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu, Kau berikan jalan keluar, yang sedang mengalami masalah ekonomi, Kau sanggup memulihkan Tuhan. Amin. Terima kasih Yes. Bapak, yang sedang terikat Tuhan, kami berdoa bersepakat Tuhan. Mari Tuhan, ikatan apapun Tuhan, kami bersepakat, kami patahkan, kami Yes. hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ikatan-ikatan saat ini terlepas oleh karena kuasa-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Yes. Tuhan, kami percaya juga Tuhan, kami berdoa buat hamba Tuhan yang sudah melayani Bapak Lukas. Tuhan berkati Tuhan Pak Lukas di dalam pelayanannya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Kau menyertai keluarganya Tuhan. Amin. Terima Dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Lani dan Ya, keluarganya terima Tuhan. kasih. Kau juga sudah memberkati Tuhan. Terima kasih Kau sudah memberikan karunia untuk menubuatkan segala sesuatu. Yes. Kami percaya Tuhan membuatnya itu selalu terjadi karena Amin. dia dipimpin oleh Amin. Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, arahkan hatimu Amin. dan kita mau mengangkat kedua tangan kita pada Bapa di surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Bapa di surga. Kami mengucap syukur Bapa lewat ibadah malam hari ini. Inilah rasa syukur terima kasih kami buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Kasih karunia anugerah kemurahan-Mu selalu menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapa berkati setiap kami, umat-Mu di tempat ini. Kami percaya ada tangan Tuhan yang mengurapi, yang memberkati setiap hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usaha pekerjaan pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan kelimpahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak anggur gandum yang baru mengalir di dalam hidupmu, memenuhi bejana-bejanamu, lumbung-lumbungmu dipenuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga engkau tidak berhemat, tidak kekurangan, tapi berlimpah berkat ilahi turun atas hidupmu. Bahkan tiang awan, tiang api selalu menyertai engkau. Bahkan Tuhan mengurapi engkau dengan urapan kuasa kasih karunia, anugerah, kemurahan yang Tuhan beri. Tuhan materaikan engkau dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib, mengalir, memagari, membentengi, menjaga, melindungi engkau. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami umat-Mu di tempat ini. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, kami sudah menerima berkat yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama saya, sama-sama kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kami berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memperluas daerah ekonomi kami, pekerjaan pelayanan kami. Tuhan yang perluas di daerah setiap rencana-rencana dalam hidup kami dalam nama Yesus. Kami sangat yakin dan percaya Tuhanku, ada tangan Tuhan Yesus selalu menyertai setiap hidup kami, menjaga, melindungi, memagari,
membentengi siap hidup kami, keluarga kami, usaha bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayanan kami. Sehingga malam petaka, sakit penyakit, siap kutuk nenek moyang tidak dapat mendekat dalam siap hidup kami. Karena kami ada dalam perlindungan tangan kasih kuasa-Mu. Bahkan ketakutan sekalipun tidak dapat mendekat hidup kami. Aku percaya, aku punya Tuhan Yesus, Roh-Mu di dalam kami lebih besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kecemasan tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Kami punya iman, pertolongan kami datang hanya daripada Tuhan Yesus. Kami percaya